حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah setelah sholat zuhur berjamaah kita bisa ta'lim bersama, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang paripurna, sebagai kitab suci yang terakhir, ada kaitan mata rantai dengan kitab-kitab sebelumnya yang Allah telah turunkan kepada para nabinya. Itulah sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran disebut sebagai khataman nabiyyin, artinya sebagai penutup para nabi. Logika ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengutus nabi-nabi sebelumnya. Dan kalau berdasarkan hadis, jumlah para nabi itu sebanyak 124.000 nabi. Hanya saja yang termaktub di dalam Al-Quran hanya disebutkan sebanyak 25 nama nabi sebagai sampelnya. Dan di antara 25 nabi sebagai sampel diringkas menjadi 5 yang dalam Al-Quran disapa dengan sebutan ulul azmi. 5 nabi ini sangat dikenal dan sangat diketahui baik di kalangan kita muslim maupun non-muslim, yang disapa dengan sebutan ahlul kitab. 5 nabi ini, pertama, namanya disebut Nuh alaihissalam. Kedua, disebut Ibrahim alaihissalam. Ketiga, disebut Musa alaihissalam. Keempat, disebut Isa alaihissalam. Kelima, disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu yang penting yang barangkali ini menjadi informasi baru bagi panjenengan semua. Hubungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Quran disapa nabi-nabi ulul azmi itu, yang tertulis dalam bahasa Arab. Tapi menariknya, nama-nama itu terkonfirmasi dengan nama-nama di luar bahasa Arab. Saya ambil contoh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Quran ini dalam bahasa Arab, dan kita diizinkan untuk membaca nama nabi itu
dengan keragaman dialek. Contoh ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ateka hadisu Musa. Saya ulangi lagi. Ayatnya berbunyi, Hal ateka hadisu Musa. Yang biasa kita baca, Hal ataka hadisu Musa. Di situ disebutkan nama satu nabi, yakni Musa alaihissalam, tapi juga bisa dibaca dengan nama Musa alaihissalam. Nama Musa ataupun nama Musa merujuk pada tokoh yang sama. Ini bahasa Quran, tapi di sini tervalidasi. Ternyata nabi yang dimaksud itu adalah nabi dari kalangan Bani Israel, dan nama sang tokoh ini disapa dalam bahasa Ibraninya dengan nama Moshe. Jadi kalau mereka menyebut Moshe alaihissalam, kita membaca Musa alaihissalam. Atau kita menyebut Musa alaihissalam. Dari sinilah terbukti ketika kita belajar qiraah sab'ah bahwa sang tokoh ini disapa dengan dua bahasa dalam tiga keragaman dialek, yakni Musa, Muse, Moshe. Dan kitab suci yang diterima oleh beliau, sang tokoh ini, di dalam Quran disebut dengan nama At-Taurah. Dan kitab suci yang dimaksud ini dalam kitab mereka disapa dengan nama Torah. Pasti kita bertanya, apa makna dari Taurah? Di dalam bahasa Arab istilah ini tidak bisa dicari akar katanya, kecuali dikembalikan pada bahasa asalnya, yakni bahasa Ibrani, disebut dengan sebutan Torah. Apa makna Torah? Torah itu diambil dari kata or, yang dalam bahasa Arab disebut nur. Berarti or itu cahaya. Sedangkan orang yang mengajarkan or, cahaya itu, disapa dengan sebutan more. Sedangkan objek bendanya, yakni kitabnya, disebut Torah. Tindakan mengajar seperti ini disebut yara. Jadi yara, more, Torah, or dari akar kata yang sama. Sepadan dengan istilah Arabnya nur. Tidak salah bila di dalam Al-Quran, kitab-kitab suci disebut dengan sebutan nur. Baik itu Quran maupun Taurah itu sendiri. Ini merupakan pembuktian berdasarkan dirosah lisaniyah, kajian kebahasaan. Nah, sekali lagi, itu saya ambil contoh satu nama. Contoh yang lain, di dalam Al-Quran, satu nabi ini di antara ulul azmi disapa dengan sebutan Isa al-Masih. Tentu kita bertanya, itu dari bahasa apa? Al-Quran menyebut Isa al-Masih. Sedangkan sang tokoh ini, beliau dari kalangan Bani Israel. Dan di dalam Al-Quran sendiri disebutkan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ila akhirih. Sang tokoh ini mengabarkan akan datangnya rasul terakhir yang bernama Ahmad, dan sang tokoh yang mengabarkan ini disapa dalam Quran dengan sebutan Isa al-Masih. Sekali lagi, sang tokoh ini dia dari kalangan Bani Israel dan dia bertutur dalam bahasa Suryani. Dan dalam bahasa Suryani, sang tokoh ini disapa namanya dengan sebutan Isa al-Masih. Dalam bahasa Arab menjadi Isa al-Masih. Saudara kita non-Muslim jarang menyebutnya dengan sebutan Isa al-Masih. Kebanyakan mereka menyapa dengan sebutan Yesus Kristus. Dari mana nama ini berasal? Dari bahasa Belanda. Dan bahasa Belanda ini diambil dari bahasa Yunani
Yesus Kristus. Sedangkan beliau sang tokoh ini bukan bertutur dalam bahasa Yunani, tapi bertutur dalam bahasa Suryani yang dekat dengan bahasa Arab. Namanya adalah Isa the Mesiho. Arabnya menjadi Isa Al-Masih. Kalau kita seandainya melakukan semacam dialog, kembali ke akar, pasti titik temu itu ada. Tetapi semakin kita tidak menjaga kajian berdasarkan akarnya, pasti banyak ikhtilaf. Dari situlah penting kita mengkaji Quran berdasarkan teks asli dan kitab-kitab suci sebelumnya berdasarkan teks asli. Saudara-saudara, ini baru bicara soal nama. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang termaktub di dalam kitab suci itu? Karena tentu ada mata rantai. Saya ambil contoh misalnya. Silakan yang bawa Al-Quran, dibuka surah Al-Baqarah ayat yang ke-29. Di ayat yang ke-29, ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi dan semuanya. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit. Fasawwahunna. Kemudian Allah menciptakan, menyempurnakan langit-langit itu. Sab'a samawat. 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah atas segala sesuatu amat sangat maha mengetahui. Ini ayat Al-Quran. Termaktub di surah Al-Baqarah ayat yang ke-29. Nah, kalau kita mencari semacam puzzle, kita akan menemukan surah yang paling banyak berbicara mengenai Bani Israel itu adalah surah Al-Baqarah. Surah yang paling banyak berbicara mengenai tragedi Bani Israel itu adalah surah Al-Baqarah. Dari sini kita akan menemukan jejaknya. Ternyata ayat yang tadi saya baca, ayat 29 surah Al-Baqarah, itu ternyata juga tercantum di dalam kitab Taurat itu sendiri. Kitab yang dibebankan kepada Bani Israel, yang diturunkan kepada Nabi Musa atau Nabi Musa alaihissalam. Ayatnya apakah ada kemiripan? Ya, ada. Tetapi lebih sempurna ayat Quran. Di mana kesamaannya dan di mana bedanya? Kita cross check sekarang. Di ayat 29 surah Al-Baqarah, informasinya itu ada 2. 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua, Allah menjelaskan secara rinci berapa jumlah penciptaan langit itu. Sedangkan di dalam kitab Taurat, jumlah penciptaan langit itu tidak dirinci. Hanya disebutkan jumlah globalnya saja. Sedangkan langit dan bumi memang diciptakan oleh Allah. Tercantum di mana? Di kitab ini. Ini kitab Taurat. Dan di dalam kitab ini, dalam versi bahasa aslinya, itu ditulis di dalam kitab yang namanya Sefer Bereshit. Ingat, Sefer itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Sifr, lembaran. Atau dengan bahasa lain, kitab atau surah. Jadi Sifr, Sefer. As-salah, Slota. Kitab, Ketef. Kemudian Yad, Yad. Rash, Resh. Rijl, Regel. Ini membuktikan bukan hanya relasi antar kitab suci,
tapi sekaligus relasi bahasa yang termaktub dalam kitab suci. Nah, kembali pada ayat 29 dari surah Al-Baqarah. Di dalam kitab Torah ada informasi yang mirip tadi. Bunyi ayatnya bagaimana? Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Kalau dijelaskan kata per kata, Bereshit, pada mulanya, bara telah mencipta, Elohim, Allah. Pola bahasa seperti ini menarik untuk dipelajari bagi mereka yang belajar bahasa-bahasa Timur Tengah. Kata kerja itu diletakkan di awal. Atau predikat itu diletakkan di awal. Sedangkan subjeknya diletakkan di belakang. Misalnya, khalaqallah. Maksudnya Allah telah mencipta. Khalaqa diletakkan di depan. Allah diletakkan setelah kata kerja. Khalaqallah. Atau ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad. Jadi bukan Muhammadun ja'a, tapi ja'a Muhammadun. Ini pola bahasa Arab. Dan bahasa Arab bagian dari bahasa-bahasa Timur Tengah. Termasuk bahasa Ibrani, polanya juga begitu. Bara Elohim, bukan Elohim bara. Kalau bara artinya telah mencipta. Elohim, Allah. Berarti telah mencipta. Siapa? Allah. Polanya sama. Ini membuktikan bahwa antar kitab suci bukan sekedar relasi kitab suci, tapi relasi bahasanya. Bahkan relasi kesamaan istilah yang dipakai. Sama seperti kalau kita berkata, apakah bahasa Jawa dengan bahasa Madura itu satu keluarga? Iya. Apakah orang Madura dengan Jawa itu satu keluarga? Iya. Buktinya apa? Orang Jawa menyebut lawang, orang Madura menyebut labeng. Berarti orang Jawa dan orang Madura itu satu keluarga. Dan itu dibuktikan melalui bahasa yang dipakai. Contoh yang lain, orang Jawa menyebut wolu, orang Madura menyebut belu. Itu membuktikan hubungan antar bahasa menjadi bukti bahwa mereka itu bersaudara. Sama dengan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Secara gramatika, bahasa Arab dan Ibrani ada hubungan. Secara istilah ada hubungan. Secara nama ada hubungan. Polanya juga sama. Seperti khalaqallah dengan bara Elohim. Nah, ayat tadi yang bahasa Ibrani kalau diterjemahkan, Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah telah mencipta. Mencipta apa? Et hashamayim, yakni langit-langit. Tidak dijelaskan berapa jumlahnya. Hanya disebutkan jama, shemayim. Kalau bahasa Arabnya as-sama atau samawat. Itu berarti langit-langit. Wa'ed ha'aretz, dan juga bumi. Berarti ayat itu memberikan informasi Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi tidak dirinci berapa jumlahnya. Quran datang kalau menyempurnakan, kalau sifatnya itu membenarkan kitab-kitab terdahulu dan sekaligus menyempurnakan, berarti di dalam Quran mengandung informasi yang sempurna. Di mana bukti bahwa itu sempurna? Jelas, Quran menyebutkan fasawwahunna, langit itu disempurnakan semua. Berapa jumlahnya? Rinciannya sab'a samawat, 7 lapis langit. Ini bukti. Jadi bukan sekedar klaim. Kemarin waktu saya di Jogja, di UIN Sunan Kalijaga, berdebat dengan seorang profesor, barangkali semua yang di sini hadir tahu namanya, Profesor Mun'in Sirri. Mengaku Muslim, tapi membawa banyak subhat. Subhat-subhat ini, nanti bisa dilihat itu di YouTube, sudah ada perdebatan itu. Dan akhirnya, mahasiswa UIN terbelah dua. Yang awalnya ada yang berpikiran sekuler, liberal,
sekarang kembali ke Siratal Mustaqim. Kembali menjadi dua, terbelah dua. Kenapa? Karena yang disampaikan itu menggunakan data-data seperti ini. Bukan sekedar klaim, tapi berdasarkan bukti kajian kebahasaan, perbandingan teks, dan lain sebagainya. Ini baru saya berikan satu contoh. Belum saya berikan contoh yang lain. Kalau saya berikan contoh yang lain, mungkin panjenengan akan semakin kokoh imannya. Sekilas info saja, karena kita nggak banyak waktu. Kalau Quran menyebut tokoh ulul azmi yang pertama disapa dengan sebutan Nuh, di dalam kitab orang Yahudi disapa dengan sebutan Noah. Di dalam kitab agama Hindu disebut dengan istilah Manu. Tokohnya sama, tapi istilah yang dipakai ada keragaman. Berarti ini memang bukan sekedar informasi yang termaktub dalam Quran, tetapi juga dibenarkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan yang paling penting, saudara-saudara sekalian, bisa dicek di surah Al-Baqarah. Ini paling penting. Ayat yang ke-128. Mengenai satu tokoh yang sangat melegenda di antara semua penganut agama. Karena ini tercantum di dalam Quran dan juga tercantum di luar Quran. Ayat 128. Apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Siapa yang berkata Rabbana di sini? Ayat 127 menjelaskan bahwa yang berkata wahai Tuhan kami yang dimaksud adalah Ibrahim dan Ismail. Dia berkata, wahai Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang benar-benar muslim di hadapanmu. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami ummatan muslimatan lak, menjadi satu ummah yang juga muslim di hadapanmu. Ila akhiri ayat. Berarti ini bukan hanya merujuk pada dua tokoh. Bukan hanya Ibrahim dan Ismail. Tapi merujuk pada keturunan Ibrahim melalui Ismail. Dan keturunan Ismail itu menjadi satu bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar ini mengikuti apa yang telah dipanjatkan doanya di ayat 128. Pola seperti ini ternyata juga tercantum di kitab ini juga. Di dalam kitab orang Yahudi. Mengenai apa yang disampaikan oleh Ibrahim berkaitan dengan Ismail dan sekaligus keturunannya menjadi satu bangsa yang besar. Nanti bisa dicatat itu dan ditanyakan kepada non-muslim. Di Sefer Bereshit, yakni kitab Kejadian, pasal 18, ayat yang ke-20. Redaksinya menarik. Wala Ismail, di ayat ini ya. Wala Ismail sama'tiha hinne berehti oto. Wihivreiti oto. Wihirbeiti oto. Bemeot beot senem ashar neshim. Wenendati legoy gadol. Kalau diterjemahkan, dan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Maksudnya permintaan Ibrahim. Aku akan memberkati dia. Aku akan memperbanyak keturunannya. Aku akan melipat gandakan anak cucunya. Dan di sini ada kata penting. Wenetati lego gadol, dan aku akan menjadikan dia menjadi bangsa yang besar. Kenapa ayat seperti ini juga tercantum di dalam Quran? Bedanya kalau bahasa Quran menyebutkan ummatan muslimah, ummah yang tunduk patuh, ummatan muslimatan lak,
ummah yang tunduk patuh kepadamu. Dan ummah ini bukan satu generasi. Ummah itu kumpulan banyak orang lintas batas generasi. Itu yang disebut ummah. Dan kalau redaksi Arabnya disebutkan di dalam kitab Torah, disebutkan ummatan azimah. Apa arti ummatan azimah? Ummah artinya ummah. Azimah besar. Berarti keturunan Bani Ismail itu bukan sekedar bangsa, tapi bangsa yang besar. Dan itu terkonfirmasi sekarang. Seluruh wilayah Timur Tengah itu disapa dengan sebutan Arab. Dan mereka ini adalah keturunan dari Ismail menjadi bangsa yang besar. Bangsa besar ini bukan sekedar kualitas demografis, tapi sekaligus wilayah geografis. Kalau bicara wilayah geografis, itu ada SDA yang luar biasa. Apa itu SDA? Sumber daya alam. Apa sumber daya alam dari wilayah Timur Tengah? Emas hitam. Dan semua dunia ini bergantung pada Timur Tengah. Berarti bila tidak ada keturunan Ismail, tidak ada mereka, maka dunia tidak mendapatkan apa-apa. Maka jelas dunia ini mendapatkan berkat justru dari Ibrahim melalui Ismail. Dan itu terbukti sampai hari ini. Cuma sayang, Selat Hormuz sedang diblokade. Ini hanya soal politik global. Tapi kita harus tahu, Ismail bukan sekedar nama. Ismail menunjukkan rancangan ke depan. Ismail menunjukkan masa depan dunia. Dari namanya saja kita sudah paham. Ismail arti harfiahnya dari dua kata. Sami'a, arti harfiahnya dia telah mendengar. Itu dari kata ilah, Tuhan. Artinya Ismail, Tuhan telah mendengar. Namanya saja sangat positif. Jadi sangat keliru bila kita mengetahui nama ini, tapi tidak paham maksud rencana ke depan. Dari situlah kenapa nama ini tercantum di dalam Quran, tercantum di dalam kitab Torah, bahkan tercantum di dalam kitab selain kitab Torah. Baik itu disapa dengan sebutan Bible ataupun Alkitabul Muqaddas. Saudara-saudara sekalian, ini pembuktian berdasarkan teks dan kita sekarang baru mengerti. Ternyata Al-Quran bukan sekedar dibaca mencari pahala. Itu tidak salah. Itu bagian dari koma, belum titik. Quran dibaca untuk mencari hidayah. Dan hidayah ini berkaitan dengan rancangan di masa depan. Dan rancangan masa depan ini ada kaitan dengan turunnya Quran, berkaitan dengan kitab-kitab wahyu yang diturunkan Allah di masa-masa sebelumnya. Tetapi ada konsistensi. Meskipun dalam keragaman bahasa yang berbeda, meskipun dalam ruang waktu yang berbeda, meskipun dalam aksara yang berbeda, tapi message-nya tidak pernah berubah. Message-nya, pesannya satu, karena berasal dari sumber yang sama. Mudah-mudahan kita semakin mencintai Islam ini dan semakin mencintai Al-Quran ini, bahwa kehadiran kita menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menyempurnakan risalah para nabi sebelumnya. Yang terakhir, bagi saudara-saudara yang awalnya non-muslim, yang sekarang menjadi muslim, menjadi mu'allaf, sebetulnya tidak meninggalkan yang lama, tetapi justru semakin disempurnakan. Kala di awal menerima Nabi Musa, menerima Nabi Isa, sekarang dilengkapi dengan menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.